hancur, tercemar. Nah, kalau ternyata dengan kulitnya masih kuat, keras, jadi dengan kotoran yang ada di sekitarnya tadi itu, masya Allah tabarakallah, sedikit pun dengan isi dalamnya tidak tercemarkan, tak masalah. Kita basuh, kita cuci, setelah dimakan oleh Musa, kita makan. Apa salahnya? Tak ada masalah. Secara hukum boleh-boleh saja. Nah, tidak mau itu cerita lain. Masa dengan kita memakan yang keluar daripada dubur Musa? Astagfirullahaladzim. Setakat boleh saja. Macam itu juga kadang-kadang gajah makan durian. Jadi gajah makan durian sebijian dimakan, tidak dicerna sama pencernaannya. Pada waktu dia buang rejes, keluar durian seutuhnya, pecah tidak, belah pun juga tidak. Kita ambil pisau, kita belah, prak, masya Allah tabarakallah, lebih harum baunya. Kan yang ditanyakan masalah halal atau haram. Jadi kalau dengan jawabannya senang saja, memang itu boleh dimakan. Masalah selera kita menerima atau tidak itu cerita lain. Seperti pada waktu kita berkumur kan bersih. Tuh tanya saja, buka saja kita pakai. Selepas kita basuh dua telapak tangan, kemudian kita bros gigi, berkumur. Kalau rasa-rasa sayang dengan airnya, kita jangan buang ke situ, jangan buang ke kanan dan ke kiri. Masukkan ke dalam baldi, masukkan ke dalam jug air. Nanti selepasnya kita minum. Boleh tak masalah. Kenapa? Kita juga, itu hak kita. Tuh hukum masalah perasaan itu cerita lain. Begitulah juga dengan kopi, apa tadi, kopi tai musang. Kopi tai musang. Sejak dari kapan musang boleh mengeluarkan kopi? Terus itu diantara daripada sorotan masyarakat setempat tentang ESQ, itu kena menayangkan musik hiburan di dalam masjid, sehingga mendapatkan tantangan oleh sebagian daripada ulama-ulama kita. Memang itu tidak sepatutnya, tidak sewajarnya. Di masjid itu untuk kita membeningkan hati, untuk kita menenangkan perasaan, untuk kita mendapatkan kejaran pahala, untuk kita mendapatkan nazrah dan pandangan daripada Allah, bukan untuk kita mencemarkan perasaan. Yang namanya musik, yang namanya hiburan, ya hiburan. Hatta kalau pada itu dengan hiburannya yang dikatakan akan membawa kita kepada dunia dakwah, akan mengikatkan semangat ubudiyah kita kepada Allah, tetap masjid bukan tempatnya. Jadi kalau dengan sumpama alat-alat yang diharamkan, jelas itu hukumnya haram, bahkan lebih haram lagi. Kenapa? Karena satu, karena alat musiknya, kemudian yang kedua karena pencemaran terhadap tempat kita mengadakan. Pencemaran terhadap tempat yang paling mulia di sisi Allah, khairul biqa'i al-masajid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Ya, habis. Sini yang terakhir tadi baca. Nyaring belajar nyaring tak apa. Mana ada babi? Apakah hukum menyentuh babi? Tak ada tempat yang disentuh selain daripada babi. Untuk apa? Biarkan babi dia lewat, tapi yang disentuh nyentuh babi. Ada tiang elektrik, sentuh. Kelapa sawit, sentuh. Kereta baru, kita tak boleh beli kereta mewah, ya kita sentuh, kita tengok yang hak punya orang lain lah. Tapi babi, biarkan babi lewat. Untuk apa menyentuh babi? Tapi kadang-kadang masalah ini kalau pada tuh babi itu sudah jinak. Jadi Ustaz Amin, anak pada tuh pergi dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, baru saja keluar daripada Sumpadan, masya Allah, suasana berubah, bersih seperti pada waktu kita sampai ke Bukit Kayu Hitam. Begitu kita keluar daripada immigration, masuk ke immigration yang berikutnya, keluar daripada kawasan immigration, kita lihat suasana di Bukit Kayu Hitam itu sudah berubah, masya Allah, tabarakallah. Perempuan-perempuan dipajangkan, didudukan di depan-depan kedai. Dikira dipanjang nih, panjang, waktu udah habis dah, mak mau makan. Nanti dijawab malam besok saja. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang panjang, pertanyaannya nih panjang. Nanti besok malam kita jawab insyaallah. Adek, makasih. Nah, nanti mau cerita menyentuh babi tadi dulu belum habis.
Jadi Ustaz Amir, anak terperanjat. Jadi seperti pada waktu kita pergi ke Hajai, Hanyai, atau pergi ke Bukit Hitam, begitu kita keluar daripada Sumpadan kita kan suasana keadaan sana sudah berubah. Kalau kita di sini perempuannya setakat jualan di pasar malam, ada perempuan untuk berbelanja dan untuk menjual dan lain sebagainya. Di sana perempuan duduk disusun-susun, seperti kita menyusun roti canai atau seperti kita menyusun macam tuh. Di hotel mana saja di Thailand seperti itu keadaannya. Perempuan kan kita tahu akuarium, nggak ikan dalam akuarium, tahu kan? Nah, ikan dalam akuarium, tahu? Di sana bukan ikan, manusia. Ada nomor-nomornya. Tinggal kita beritahu petugas bawah saja, beritahu nak dengan nomor yang mana, dah naik, siap untuk melayan haram atau melayan seseorang melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Nah macam tu keadaan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Pondoknya Ustaz Fahmi yang ada di Moraja itu di Kalimantan Tengah. Begitu kita keluar daripada Sumpadan, Masya Allah, tabarakallah, anjing, babi, khizir berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Nah itu mungkin seperti itu. Jadi dengan kita pun kadang-kadang agak geram juga dengan babi. Mungkin itu yang ditanyakan oleh Tuan Haji tadi itu. Jadi macam mana hukumnya kita menyentuh babi? Apakah tangan kita wajib dibasuh? Kalau tubuhnya kering kita juga kering, tak kisahlah, sebab tidak ada yang tercemarkan. Tapi kalau pada itu dengan salah satunya basah atau lembab, maka seperti kita menyentuh anjing. Ulama mengatakan justru khinzir atau dengan babi itu lebih jijik daripada anjing. Dengan anjing saja kalau disentuh, tangan kita akan kita basuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Lebih aulah lagi kalau dengan yang kita sentuh itu adalah babi. Jadi tangan akan dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah atau sabun yang diproses daripada tanah. Habis kan? Itu saja. Ada lagi? Apakah perempuan, hukum perempuan? Apakah hukum menyentuh perempuan yang bukan mahram? Kawin dululah. Kalau ingin menyentuh perempuan yang bukan mahram, nikahi dia, akan jadi halal. Kan perempuan yang jadi istri kita itu bukan mahram, tapi boleh disentuh. Tapi kalau belum berlangsung akan nikah kita dengan perempuan, menyentuh perempuan yang bukan mahram, Nabi kita bersabda, lebih elok kepala seseorang itu tertikam dengan paku atau dengan besi tajam sampai ke tulangnya daripada dia menyentuh kulit perempuan yang tidak halal. Begitu Nabi kita sebutkan. Nabi kita bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Masing-masing daripada Ibnu Adam itu mendapatkan habuannya daripada zina la muhalata. Tangan berzina dengan jas, mata berzina dengan nazar, telinga berzina dengan mendengar, mata berzina dengan melihat, tangan berzina dengan menyentuh ataupun juga dengan meraba. Ulama mengatakan menyentuh yang tidak boleh disentuh itu adalah yang bukan mahram kita. Jadi kalau nanti di masa-masa akan datang teringin nak nyentuh orang yang bukan mahram kita, kita lamar dia terlebih dahulu. Selepas kita lamar, kita minta ijab kabulkan dengan Tuan Imam. Selepas itu sentuh saja sekuat-kuatnya, insyaallah tidak ada larangan yang melarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak apa besok, simpan besok, nanti bawa besok. Sibuk jangan lupa. Pengumuman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.